Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki Ramadan yang ke-26. Sekitar 4 hari lagi kita akan memasuki 1 Syawal 1446 Hijriah. Oleh karenanya jangan kendur dalam melaksanakan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah bulan bonus di mana semua kebaikan yang kita lakukan, baik amalan-amalan yang bersifat wajib maupun bersifat sunnah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melihat bahwa ya anak-anak terkadang dia tidak memiliki akhlakul karimah, dan ada juga anak-anak yang berakhlakul karimah. Nah, ini harus kita perhatikan. Kenapa? Anak-anak ini sebagai investasi keluarga, investasi negara. Karena anak-anak inilah yang akan melanjutkan estafet dari kenegaraan. Melalui anak-anak inilah, kalau anak-anak ini bagus, maka ke depan, generasi ke depannya akan baik dan tentu berkualitas. Maka kalau anak-anak kita tidak berkualitas, tidak berkarakter, ini juga akan membuat satu masalah besar di depan nanti. Oleh karenanya marilah kita fokus kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita ini memiliki akhlakul karimah yang baik dan benar, serta dalam bahasa pendidikan disebut dengan berkarakter. Berkarakter itu apa? Ya, kriterianya itu kalau orang tuanya memiliki keteladanan yang baik di rumah tangganya. Kalau dia punya intervensi, artinya bisa mendidik secara baik dan benar. Yang ketiga, pembiasaan dilakukan secara terus-menerus. Kebaikan kalau dilakukan secara terus-menerus, dia akan mendarah daging. Kalau sudah mendarah daging, sulit sekali untuk ditinggalkan. Sama halnya dengan keburukan. Keburukan pun kalau dia sudah mendarah daging, itu akan sulit sekali meninggalkannya. Yang keempat, harus ada penguatannya. Penguatannya apa? Agar dia kuat kokoh, tentu ada motivasi dari para orang tua. Nah, inilah dia, kita ingin salah satu bagaimana lingkungan itu bisa menciptakan anak-anak yang berkarakter. Nah, di dalam pendidikan di Indonesia itu dikatakan orang itu berkarakter, banyak itu indikatornya, banyak standarnya. Setidaknya ada 18 anak-anak didik itu memiliki karakter. Yang pertama kejujuran, terus toleransi, ada disiplin, ada kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau berkomunikatif dalam berkomunikasi dengan kawan-kawannya. 13 cinta damai, terus gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan religius. Religiusnya apa? Religius itu adalah mengamalkan nilai-nilai keagamaan. Kalau dia Islam, tentu mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faruqi Farm akan menjadi sahabat para pekurban dengan menyediakan sapi dan lembu yang insya Allah sehat, halal dan thayyib. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami.
Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Para pekurban yang terhormat, mari kita syiarkan ibadah kurban dengan menyiapkan hewan kurban terbaik kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faruqi Farm insya Allah memberikan yang terbaik dan menjaga kepercayaan para pekurban sekalian. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karenanya mari kita sebagai orang tua yang baik dan benar adalah mengajarkan pada anak-anak, mendidik anak-anak agar bisa menjadi generasi yang excellent, yang unggul, yang smart, yang cerdas dan to be trusted, yang dipercaya. Ini kita pinjam motonya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU, yakni unggul, cerdas, terpercaya. Kalau anak-anak kita ini unggul dalam segala hal, dalam pendidikannya unggul, dalam keagamaannya unggul, dalam kualitas pergaulannya unggul, maka dia akan tentu dipercaya. Tentu dia akan naik. Kalau unggul dah pastilah dia cerdas. Kalau dia unggul dan cerdas lalu dipercaya, maka orang ini akan sukses ke depan. Inilah akan menjadi the next leader, pemimpin masa depan. Nah, orang-orang yang seperti ini haruslah dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga itu tentu pendidiknya yang utama adalah kedua orang tuanya, baru lingkungannya. Tapi di dalam psikologi itu di dalam dirinya memang sudah ada keunggulan. 30% itu bawaan. Kalau orang tuanya cerdas, dia akan cerdas. Tapi itu 30% secara genetika. 70% itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau lingkungannya brengsek, lingkungannya mafia, lingkungannya bandit, maka dia akan dominan lah. Dimungkinkan potensi untuk menjadi bandit ada, kendati pun tidak mutlak. Karena kita lihat di dalam Quran, kendati pun dia seorang rasul, Nabi Nuh, Nabi Lut, seorang rasul, istrinya pun tidak mendapat hidayah dari apa yang dikatakan oleh suaminya sehingga masuk neraka. Sama dengan anak Nabi Nuh. Bukan berarti Nabi Nuh salah dalam mendidik, tapi Allah tidak memberikannya hidayah. Makanya anak-anak kita doakan supaya dalam kehidupan sehari-hari kita doakan agar anak-anak kita mendapat hidayah. Memang sulit, sulit. Karena tidak otomatis kalau orang tuanya mendidik secara baik dan benar, anaknya menjadi unggul. Belum tentu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar kita lepas dari apa yang menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena Rasul bilang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, rawahu Muslim. Setiap kamu pemimpin dan pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Bahwa kita sendiri pemimpin karena kita punya mata, kita punya mulut, kita punya telinga, kita punya tangan, kita punya kaki. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Mata itu digunakan untuk apa? Mulut digunakan untuk apa? Apakah yang baik dan benar atau yang salah? Atau yang batil? Telinga demikian juga diberikan Allah, apakah sudah mendengar yang baik-baik saja, tangan, kaki, apakah pergi ke masjid, pergi ke sekolah, pergi tempat-tempat yang baik. Nah, itu akan diminta pertanggungjawaban. Selain itu, apa yang kita bimbing? Anak kita. Anak kita itu sebagai tanggung jawab kita. Maka kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Karena anak itu pada dasarnya sebetulnya suci. Awalnya dia suci. Karena Rasul katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Suci fitrah di sini, ini hadis riwayat Al-Bukhari, juga riwayat Muslim dan Ashabus Sunan. Fitrah di sini artinya suci. Suci bukan berarti suci tanpa dosa, bukan begitu. Suci dalam keadaan bertauhid. Tidak peduli dia dilahirkan oleh orang muslim, muslimah atau di luar muslim. Kalau dia seorang muslim, jelaslah dia Islam. Tapi di luar muslim, dia tetap suci.
Ya, walaupun orang tuanya bukan Muslim, bukan Islam, kalau anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka setelah lahir yang mempengaruhi dia apakah dia menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi, itu adalah lingkungannya. Lingkungannya yang paling dekat tentu keluarganya, orang tuanya. Makanya orang tua harus menciptakan satu lingkungan yang kondusif, lingkungan yang berkemajuan, lingkungan yang soleh. Apa tuh lingkungan yang soleh? Lingkungan yang soleh itu kita beri keteladanan. Keteladanan apa? Kita beri dia keteladanan agar kita bawa dia ke masjid kalau hari Jumat. Kita beri dia tuntunan agar dia menjadi orang yang dermawan. Kita ajari. Lalu ungkapan-ungkapan kita pun jangan seperti Tarzan. Ucapan-ucapan kita jangan bentak-bentak seperti Tarzan. Tapi Allah bilang qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut. Kalau pada anak-anak kita, bahasa Al-Quran bilang qaulan sadida, ucapan yang benar, supaya dia selalu berbicara benar. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan dia benar walaupun ucapan yang benar itu mengandung kepahitan, karena orang nggak suka kepada kebenaran. Pada umumnya orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan itu tidak suka kepada kebenaran. Tapi ingatlah, orang-orang yang benar itu selalu dibimbing, selalu dilindungi oleh Allah. Nggak usah takut. Makanya supaya anak kita berkarakter, faktor utamanya dimulai dari keluarga. Keluarga itu dalam ilmu sosiologi adalah miniatur dari suatu negara. Jadi unit terkecil dari suatu negara itu ya keluarga. Keluarga itu kan membentuk masyarakat, masyarakat membentuk bangsa, bangsa membentuk negara. Kalau keluarga-keluarga di suatu negara itu berkarakter, berakhlakul karimah, maka negara itu juga berakhlakul karimah. Tapi kalau keluarga-keluarga dalam satu negara itu brengsek, maka negara itu pun brengsek. Makanya kita ciptakanlah keluarga-keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga ada manfaatnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fasdabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.